Baik, monggo Pak Didi, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Latif. Ini mohon maaf nih, saya nggak biasa memberikan kultum. Mohon izin share screen ya. Oh, nggak bisa ya? Bisa Pak, sebentar ya Pak. Bisa. Bentar ini ya. Bisa Pak. Monggo Pak Didi. Host disable participant. Oh, belum di on kan Win? sharing. Hostnya siapa ya? Budia Sudah, hostnya. Pak. Sudah Pak, silakan Pak, coba lagi Pak. Coba ya. Oh iya. Mantap. Ini Ya, mantap. kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma badu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin sharing barangkali kultum ya, singkat. Ini awalnya bingung mau menyampaikan apa begitu. Namun saya ingat supervisor saya dulu menulis buku ini. Jadi insya Allah sharing mengenai warisan Muslim dan akar budaya sains. Karena saya kira ini sangat relevan dengan kegiatan kita sehari-hari di kantor 8 Bandung ini. Memang kalau kita melihat, mendengar kata warisan ini seolah-olah sesuatu yang lampau ya, apalagi akar budaya atau sejarah sains gitu yang lalu. Namun saya kira ini penting juga ya untuk memahami sejarah untuk bagaimana kita ke depannya gitu ya sebagai Muslim seperti itu. Nah ini sebetulnya ditulis oleh ya salah seorang guru saya, Profesor Salim Al-Hasani. Beliau juga sebetulnya supervisor saya dulu waktu studi di Manchester, Inggris, S2 begitu. Ya selain sebagai profesor, beliau juga sangat concern sebetulnya terhadap dunia Muslim dan juga mahasiswa Muslim yang terdampar seperti saya. Sangat diperhatikan oleh Prof. Salim atau Ustadz Salim. Dan ini orangnya, beliau sebetulnya berasal dari Irak, walaupun ibunya dari Madinah. Beliau ini pindah seperti mendapat beasiswa ya dulu mungkin tahun 70-an ke Inggris, namun menjadi warga negara Inggris selanjutnya. Dan kegiatannya selain jadi profesor juga sangat concern terhadap kegiatan-kegiatan termasuk mendirikan Muslim Youth Foundation di Manchester. Baik, ini sebetulnya semacam ringkasan dari buku yang ditulisnya gitu ya, 1001 Invention Muslim Heritage gitu. Jadi warisan Muslim 1001 penemuan yang alhamdulillah pada waktu itu saya juga diminta untuk memeriksa skripnya gitu sebelum terbit, dan itu sudah lama dan sekarang sudah terbit. Dan juga beliau ini diwawancara di Nat Geo ya, videonya nanti bisa dilihat selengkapnya. Jadi beliau mengatakan bahwa sains ini atau ilmu pengetahuan yang merupakan warisan dari kemanusiaan. Jadi memang banyak yang berkontribusi di situ dari berbagai peradaban, termasuk tentunya di situ Muslim ya, ada juga India, Cina dan sebagainya. Tapi ini adalah warisan bersama dari umat manusia gitu. Namun memang beliau melihat gitu ya, terdapat semacam kesenjangan atau gap 1000 tahun dalam sejarah sains seperti biasanya diajarkan. Dan ini sebetulnya saya mengalami sendiri gitu ya. Pada waktu S1 saya mengambil mata kuliah pilihan yaitu History of Science and Technology, di mana di situ ya diperlihatkan sejarahnya, dan memang saya juga melihat ada missing gitu ya, kehilangan 1000 tahun ini. Nah mungkin ini
mungkin terkait dengan agama atau politik begitu. Nah biasanya memang Muslim kan kita ketahui ya hanya dikaitkan biasanya dengan agama dan politik. Namun beliau menyampaikan bahwa perlu semacam bahasan baru ya atau diskursus baru terkait dengan akar budaya dan sejarah sains, karena di situ Muslim itu sebenarnya sangat penting, karena bagaimanapun kehidupan kita sehari-hari ini dikelilingi oleh sains, penemuan daripada Muslim dari hal sederhana sampai kompleks. Misalnya ini ya seperti ditulis di sini gitu, sikat gigi dan sebagainya itu memang ya di dalam Islam kita kan diwajibkan untuk bersuci gitu, bertaharah. Juga kacamata, kamera. Jadi kalau kita menggunakan handphone kita saat ini memotret dengan kameranya, sebetulnya kita perlu ingat bahwa itu adalah temuan daripada Muslim di masanya ya, yang kita gunakan hingga saat ini. Nah ini juga sebagai contoh dari buku ya, kita lihat di sini dari buku yang ya cukup terkenal ini di Eropa. Kita lihat di sini mungkin sebelum Masehi, di sini 200 Masehi, tapi tiba-tiba 1400 Masehi gitu ya. Jadi ada gap sekitar 1000 tahun lebih di sini ya. Kemudian juga di sini Leonardo da Vinci sebagai kita ketahui ini 1452. Nah, apa yang terjadi sebetulnya sebelum ini? Nah, jadi beliau memperlihatkan gambar ini. Mohon maaf ini. Ini ya. Nah, seperti ini sejarah sains dan peradaban yang biasanya diajarkan oleh sistem pendidikan ya, baik itu di Inggris. Saya kira di Indonesia juga mungkin seperti ini begitu ya. Jadi kita lihat di sini sebelum Masehi kita kenal ada di sini peradaban Yunani, gitu ya. Kemudian di abad 5 Romawi. Namun di sini seperti missing blank. Kemudian di abad 15-16 kita ketahui ada rasionalisme, Renaissance ini tumbuh di Eropa yang menimbulkan kemajuan sains yang luar biasa, dan di abad 18-19 revolusi industri dimulai di Inggris dan menyebar ke seluruh dunia. Kemudian di abad 20 ini peradaban modern berkembang. Dan biasanya di sini di Eropa itu disebutnya dengan Age of Darkness ya, zaman kegelapan gitu. Karena Eropa sama sekali tidak maju pada saat itu. Namun sebetulnya sejarah memperlihatkan bahwa pada zaman ini sebetulnya budaya Islam itu sangat berkembang dengan luar biasa. Nah inilah saya nulis ya, sejarah sains yang seharusnya diajarkan menurut Profesor Salim. Jadi tidak mungkin ini muncul secara tiba-tiba gitu. Nah ini yang perlu kita isi yang sebetulnya hilang ya. Jadi di sini ada Persia, kemudian Cina, India, dan ini Muslim cukup panjang di sini 1000 tahun, kemudian Renaissance. Dan ini adalah sebuah kereta yang continuous, artinya ini tidak terpecah-pecah bahwa yang sebelumnya itu sebetulnya menggunakan yang setelahnya menggunakan yang sebelumnya. Muslim juga menggunakan dari Cina, India, dan pengetahuan Eropa juga menggunakan yang dari Muslim. Jadi kita lihat di sini bahwa sebetulnya kontribusi Muslim itu sangat besar ya untuk peradaban dunia ini hingga sampai saat sekarang. Ini hanya contoh-contohnya saja ya. Ini untuk ini sebetulnya di videonya animasi. Jadi alat pengangkat air begitu ya. Kemudian ini double cylinder pump Al-Jazari tahun 1206. Ini sebetulnya cikal bakal dari mesin ya, mungkin mobil motor yang kita gunakan saat ini. Kemudian jam tangan, bukan jam tangan, jam gajah ini sebetulnya sama oleh Al-Jazari. Ini juga memang jam ini sangat penting di dalam Islam gitu ya, karena terkait waktu ini, perhitungan waktu itu sangat rinci di dalam Islam untuk penentuan tentunya ya waktu sholat, Ramadan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya diinspirasi oleh ya seperti kita kata ya, yang sering kita baca
wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sesungguhnya dalam tiap detik yang berlalu itu tik-tak manusia itu berada dalam kerugian. Nah, itu defaultnya, kecuali tentunya yang selalu beriman kepada Allah dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Dan ini pada hari ini kebetulan ini Hari Kartini begitu. Jadi universitas pertama Al-Qaroin itu di Maroko itu tahun 859 ini difounded oleh Fatimah Al-Fihri. Ini sebetulnya seorang muslim dan wanita ya, yang memimpin universitas ini. Dan ya profesor saya menyampaikan bahwa seperti toga yang biasa kita lihat pada waktu wisuda itu dulu sebetulnya Al-Quran sebagai sumpah ya, telah lulus dan akan menjalankan amanah. Jadi 1000 tahun lupa ini tentunya menyebabkan hal-hal yang negatif kalau menurut Prof. Yang pertama ada dampak negatif terhadap sikap orang ya biasa mungkin apalagi di Eropa menganggap rendah atau kurang maju gitu ya, misalnya terhadap yang dari Asia atau Arab begitu ya. Juga memperkuat stereotip budaya yang lain, menyebabkan sikap superior bangsa tertentu merasa lebih tinggi ya, dan juga sebaliknya menciptakan sikap inferior atau rendah diri begitu ya, di masyarakat yang lain. Nah ini beberapa akibat yang sebetulnya negatif, sehingga beliau menyarankan gitu ya bahwa 1000 tahun gap ini perlu diisi ya, tentunya dengan studi histori, ilmiah, dan kurikulum sekolah ini perlu dilengkapi dengan informasi ini yang penting ini. Jadi 1000 tahun itu sebetulnya ada isinya, bisa dipelajari, bisa digali, dan harus diisi. Dan saya kira di Indonesia pun, ya seingat saya gitu ya, belajar dari SD, SMP, SMA, jarang sekali ya itu kontribusi Muslim 1000 tahun dari tahun 500 sampai 1500 gitu, jarang sekali diajarkan, dan itu saya kira sangat penting untuk mengisi gap itu. Kemudian ini diharapkan merubah persepsi kita terhadap akar budaya dari pengetahuan dan penemuan-penemuan. Ini dapat merubah sikap kita sebetulnya dan meningkatkan kohesi sosial bahkan antar negara, antar budaya, dan apresiasi ya, antar bangsa. Tentunya ini untuk menciptakan bersama masa depan bersama yang lebih baik dengan nilai-nilai kemanusiaan bersama. Seperti kita ketahui dan kita yakini bahwa perkembangan sains di dunia Muslim itu banyak terinspirasi tentunya oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran tentunya sebagai mukjizat itu melebihi waktunya begitu ya, sehingga banyak sekali bahkan hal-hal bukti-bukti atau evidence oleh pengetahuan modern yang baru diketahui saat ini di zaman modern ya, tentang keajaiban dan mukjizat Al-Quran ini. Dan inspirasi ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi kita kepada dunia dan kemanusiaan melalui sains, apalagi kita mungkinnya di LAPAN, di sini ada sains atmosfer dan sains antariksa, bagaimana kita bisa berkontribusi ini, dan di masa Ramadan ini, di mana kita mungkin banyak waktu gitu ya untuk lebih mempelajari lagi Al-Quran, melihat lagi begitu, bahwa di situ terkandung banyak sekali inspirasi untuk kita melihat sejarah dan menghidupkan kembali ya kontribusi, meningkatkan kembali kontribusi Muslim Islam terhadap peradaban, terhadap dunia dan kemanusiaan saat ini. Barangkali demikian. Ini ada beberapa referensi, Bapak Ibu yang tertarik bisa melihat di YouTube ya. Ada videonya Profesor Salim, juga bukunya 1000 Invention Muslim Heritage in Our World, yang diterbitkan oleh Foundation for Science, Technology and Civilizations. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Terima kasih Pak Didi, jazakallahu khairan katsiran, menarik sekali. Mungkin bisa dilanjut nanti lagi Pak. Kayaknya itu kurang itu. Baik. Udah 7 menit. Menarik Pak. Kajiannya menarik itu Pak. Sejarah Islam. Baik, Mbak Eri bisa bisa dilanjut Mbak Eri? Aduh. Halo. Halo ya. Ya. Silakan Mbak Eri. Kedengaran nggak? Kedengeran? Dengar. Iya. Aduh. Nggak ada suara. Halo. 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 Suaranya belum terdengar. Halo, ya udah terdengar. Bisa Halo. bisa Mbak Eri Kedengaran? silakan langsung ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa atas nikmatnya alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama mendengarkan kultum. Tak lupa sholawat serta salam mari kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar menjalani ibadah Ramadan di masa pandemi. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan, walaupun Ramadan kali ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Bapak Ibu, marilah kita renungkan salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasalah di bulan melatih kesabaran, yakni bulan Ramadan. Jika salah satu hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran, maka terlebih lagi berpuasa dalam situasi pandemi seperti ini, gitu. Di mana kita benar-benar ditempa untuk menjadi manusia yang lebih banyak bersabar. Di satu sisi kita harus menjalankan perintah agama, namun di sisi lain juga kita sedang menghadapi ujian COVID-19 ini. Dalam ajaran Islam sendiri, sabar itu ada kalanya berhubungan dengan ketentuan takdir Allah, seperti kita sabar menghadapi situasi sekarang. Kemudian sabar juga ada kalanya berhubungan dengan upaya kita untuk bertahan dan tidak goyah menghadapi rayuan setan, tentunya untuk membujuk kita agar melanggar perintah Allah dan Rasul.
termasuk juga sabar beribadah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sabar dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Puasa sendiri adalah menahan sekaligus meredam hasrat dan hawa nafsu yang terdapat dalam diri manusia. Pada saat seseorang berpuasa, dapat dipastikan bahwa dirinya itu sedang bersabar dari segala hal yang dapat membatalkan puasanya, seperti makan dan minum dari fajar hingga terbenamnya matahari. Seseorang yang berpuasa itu pada dasarnya sedang berada di puncak kesabaran yang tidak ada bandingannya, baik di dunia maupun kelak ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada para sahabatnya, diantaranya itu Abu Umamah, agar beliau membiasakan berpuasa, sebab ibadah puasa ini tidak ada yang menyamai keagungannya. Begitu agungnya ibadah puasa hingga Abu Huzaifah pernah meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang sebuah hadis yang artinya barang siapa dirinya ditutup usia meninggal dunia dalam keadaan menjalankan puasa, maka dia akan masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar merupakan sebuah sikap yang terpuji. Orang yang bersabar itu kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bersabar adalah mereka yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan akan mendapatkan balasan pahala yang tak terhingga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Imam Al-Tabari dalam kitabnya menjelaskan bahwa yang dimaksud kalimat Allah bersama orang-orang yang bersabar adalah Allah akan menjadi penolong orang yang sabar. Allah juga yang mendukung mereka dan Allah yang meridhoi apa yang dikerjakan oleh mereka. Dengan demikian, apabila kita bersabar di bulan Ramadan sekarang ini, maka kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu, sebab Allah selalu bersama kita dan Allah juga yang akan menolong orang-orang yang berpuasa. Allah pun berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Az-Zumar ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yufassiru ajrahum bighairi hisab. Dalam penggalan ayat Az-Zumar ayat 10 terdapat lafal as-sabirun yang menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya adalah merujuk kepada orang-orang yang berpuasa. Hal ini cukup beralasan sesuai dengan firman Allah dalam hadis Al-Qudsi yang berbunyi, puasa adalah untuk aku dan aku juga yang akan membalasnya. Nah, pengertian secara umum, pembalasan yang setimpal itu biasanya kan upah selalu menyesuaikan dengan pekerjaan. Akan tetapi logika ini tuh tidak berlaku untuk berpuasa yang memerlukan kesabaran yang ekstra. Nah, jadi pahala berpuasa itu tidak bisa dimatematika karena hanya Allah sendiri
yang berhak menentukan balasan pahala untuk orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sangat-sangat beruntung karena mau bersabar dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-9 dan harapannya tentunya semoga semangat beribadah, berpuasa, menjalankan program-program di 21 hari ke depan semakin bertambah, semakin baik, dan semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, meskipun mungkin Ramadan kali ini dan Lebaran kali ini mungkin kita sama-sama akan merasakan tidak bisa mudik. Semoga apapun yang kita kerjakan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Diakhiri dengan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Eri, Jazakillah khairan katsira. Terima kasih atas kultumnya. Menarik sekali kajian-kajiannya dari Pak Didi dan Mbak Eri. Mengingatkan kembali, insya Allah untuk besok ini oleh Profesor Brudan dan Bu Erma kalau nggak salah. Insya Allah kita bisa jamaah sekalian semoga bisa menghadiri kembali. Alhamdulillah ini sudah meningkat nih sampai 29 tadi ya. Baik. Karena ini sudah jam 1, mungkin pertanyaan untuk besok saja. Baik Bapak Ibu, terima kasih kembali. Alhamdulillah kami sampaikan, kita tutup saja dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.